فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan terakhir dari adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Apa itu fatur? Berpaling dari keributan dan meninggalkan keributan. Baik, karena yang demikian itu bertentangan dengan adab penuntut ilmu. Baik, sekarang kita masuk pada adab yang ke-13. Al-amr ats-tsalits asyar at-tahalli bir-rifqi. Adab yang ke-13 dari adab penuntut ilmu terhadap diri sendiri, yaitu berhias dengan sifat rifq, berhias dengan sifat kelembutan. Kata Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah ta'ala, iltazimir rifqa fil qawli mujtaniban al-kalimatal jafiyah fa innal khitabal layyini yata'allafu an-nufusan nashizah. Tetapilah sifat kelembutan dalam berbicara, dalam keadaan menjauhi kalimat ungkapan-ungkapan yang jafiyah, ungkapan-ungkapan yang kasar, ungkapan-ungkapan yang kasar. Karena ungkapan yang lembut itu akan menjadikan jiwa-jiwa itu bisa menyatu, menjadi senang. Nah, apalagi jiwa-jiwa dari anak-anak yang baru tumbuh, nah akan menjadi apa? Menjadi senang, tertarik dengan ilmu. Wa adillatul kitabi wa sunnah fi hadza mutakatsirah. Dan dalil-dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah terkait hal ini itu banyak. Nah, dan yang dimaksud dengan ar-rifqu, dengan mengkasrah ra ar-rifqu, yaitu layyinul janib bil qawli wal fi'li wal akhdhu bil ashal, yaitu lembutnya sisi kita dalam berucap maupun dalam berbuat, serta berusaha untuk mengambil mana yang termudah bagi manusia. Ketika ada dua pilihan dan kedua-duanya boleh, maka bagaimana mengambil yang termudah untuk dilakukan? Taib itu rifq. Dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala,
Hadza min ahammil akhlaqi li talibil ilmi. Ini merupakan sepenting-penting akhlak bagi penuntut ilmu. Sawa'un akana taliban am matluban ay mualliman. Sama saja apakah dia sebagai penuntut ilmu ataukah yang dituntut ilmu darinya, yaitu maksudnya sebagai pengajar. Apakah ketika dia belajar ataukah ketika dia mengajari manusia sama dibutuhkan sifat apa? Rifq. Farifqu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rafiq, zat yang maha lembut. Dan Ar-Rafiq di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbur rifqa, dan Allah mencintai kelembutan. Fil amri kullih, pada semua hal, dan ini hukum asalnya. Untuk seorang menempuh sifat ar-rifq, sifat lembut, ini pada asalnya, kecuali pada suatu kondisi yang dituntut untuk padanya sifat keras. Karena rifq, kelembutan pada tempatnya itu dituntut, dan ini hukum asal. Tapi juga pada kondisi tertentu yang menuntut sifat syiddah, sifat keras, ini juga terkadang diharuskan. Qala wa ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana wa la nuzi'a min syai'in illa syana. Dan tidaklah sifat rifq ada pada suatu perkara kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah tercabut dari suatu perkara kecuali akan memperburuknya. Dan ini mujarrab, kapan saja seorang semakin menempuh sifat rifq ini akan semakin dicapai kebaikan. Tapi kapan saja tercabut sifat rifq darinya, akan memperburuk keadaan. Baik. Cuman di sini ada tanbih penting. Dan sampai seorang menganggap sifat rifq itu sifat lemah. Maka dikatakan oleh Syekh, lakin la budda an yakuna al-insanu rafiqan min ghairi dha'fin. Akan tapi mesti seorang itu memiliki sifat atau seorang yang lembut tanpa ada kelemahan. Makanya bagusnya kita tidak mengartikan lemah lembut, teman. Karena tidak boleh ada kelemahan. Ya, sifat kelembutan tanpa kelemahan. Jadi bukan lemah lembut, tapi memang rifq itu sifat lembut. Tidak ada apa? Tidak ada apa Abdul Hafid? Tidak ada lemahnya. Jadi bukan lemah lembut, tapi apa? Sifat rifq itu apa? Sifat kelembutan. Karena apa? Rifq yang dituntut akhwan, ar-rifqu min ghairi dha'fin. Sifat kelembutan tapi tanpa kelemahan. Ama an yakuna rafiqan yumtahanu wa la yu'khadhu biqaulihi wa la yuhtammu bihi fahadha khilaful hazmi. Adapun seorang yang lembut kemudian dia dihinakan, tidak diambil perkataannya, tidak diperhatikan, maka ini menyelisihi hazm, menyelisihi sifat yang utama yang dituntut. Lakin yakunu rafiqan fi mawadhi'ir rifq wa 'anifan fi mawadhi'il 'unfi. Akan tapi hendaknya seorang memiliki kelembutan atau bersikap lembut pada tempat-tempat yang dituntut kelembutan. Wa 'anifan, dan keras, tegas pada apa? Tempat-tempat yang dibutuhkan ketegasan. Seperti pada pelanggaran yang berkali-kali, atau pelanggaran dari seorang yang sudah memiliki ilmu dan mengetahui, ini butuh unf. Taib al-asa liman asa, sebagaimana ungkapannya, yaitu al-asa
liman asa. Apa maknanya? Indah ya Mujahid. Al-asa liman asa. Tongkat itu pantasnya bagi orang yang bermaksiat untuk dipukul. Baik. Wala ahada arhamu bil khalqi min Allah azza wa jalla wa ma'a dzalika yaqulu fi zani wa zaniyah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan tidak ada satupun yang lebih penyayang terhadap para makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala katakan terkait pezina laki-laki dan perempuan, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Bahkan Allah katakan setelahnya wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai rasa kasihan itu apa? Itu mengambil hati kalian. Jangan sampai ada rasa kasihan ketika menegakkan hukum cambuk tersebut terkait menegakkan syariat Allah. Alhamdulillah. Ya. Maka falikulli maqamin maqal. Pada setiap tempat itu ada perkataan yang pas. Harus tepat dalam mengambil sikap. Lawan annal insana amilun, law anna al insana amala ibnahu birrifqi fi kulli syai'in hatta bima yanbaghi fihi al hazmu mastata'a an yurabbiyah. Nah, ini sangat penting bagi para orang tua ini. Seandainya seseorang dia mensikapi anaknya lembut terus pada setiap hal, sampai pada perkara yang dibutuhkan untuk sikap hazm, sifat tegas. Nah, lembut terus, bersalah pun lembut, membantah pun dilembuti terus, sampai apa? Anak ini menganggap orang tuanya lemah, akhirnya dia ngelunjak. Tidak pernah ada ketegasan dari orang tua. Akhirnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hatta bima yanbaghi fihi al-hazmu mastata'a an yurabbiya. Kalau mensikapi anak lembut terus pada semua hal sampai pada perkara yang dibutuhkan ketegasan, maka dia tidak akan mampu untuk mentarbiyahnya dengan benar. Mesti itu. Setelah gede dia akan dihinakan orang tua, akan ditinggalkan, tidak digugu, tidak dia dengarkan perkataannya. Kenapa? Karena tadi keliru dalam mentarbiyah anaknya. Naam, taib. Lau kana ibnuhu mathalan kasara az-zujaj wa fataha al-abwab wa shaqqa ath-thiyab thumma ja'a al-abu wa wajadahu ala hadzal hal qala ya waladi ma yasluh hadha ya waladi hadha ma yasluh idza syaqqaita yakhrab alaik wa idza kasartahu yaruh alaik yahruh alaina wa qama yukallimuhu hadzal kalam wal waladu ifritun minal afarid. Naam, yakfi hadza wala ma yakfi? Tentu jawabannya ma yakfi. Naam. Ini penulisannya karena mengikuti apa? Mengikuti suara. Naam, ya waladi, wahai anak. Ketika contohkan di sini, saya mencontohkan kasus. Seandainya seorang anak dia memecahkan kaca misalnya, atau membuka pintu tanpa izin, atau menyobek pakaian,
Kemudian datang ayahnya mendapatinya dalam kondisi seperti ini, merusak. Kemudian mengatakan, "Hai anakku, tidak boleh seperti ini, hai anakku, tidak boleh seperti ini. Nah, jika kamu sobek maka akan rusak, jika kamu pecah maka akan kita tidak punya apa-apa." Nah, diajak bicara. Diajak bicara lembut. Padahal anak itu ifritun minal afarid. Ifrit tahu ifrit? Tahu ifrit enggak? Fatih? Enggak pernah kenalan? Apa ifrit? Badri? Jin, nama jin. Tapi biasa diungkapkan oleh orang Arab, ifrit minal afarid ini yang suka banyak apa? Banyak bikin rusak. Kanan kiri gerakannya pokoknya bikin rusak, bandel. Bahasanya kita apa? Apa? Apa, Mbah? Nyambung itu, Mbah. Tambeng. Baik. Nah, yang seperti ini yang kayak ifrit ini enggak pantas saya cuman diginikan. Besok diulangi lagi. Nah, makanya dikatakan Syekh, cukup seperti ini atau tidak cukup? Tidak cukup. Nah, yang seperti ini butuh ditegasin. Butuh apa? Ditegasin. Nah, ma yakfi tidak cukup. Kullu maqamin lahu maqal. Ya, setiap tempat, ya, setiap kondisi itu ada apa? Perkataan yang pasnya. Butuh keras-keras. Nah, muru abna'akum bisalati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Nabi SAW katakan, perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika umur 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan salat ketika umur berapa, Yahya? 10 tahun. Antum umur berapa? 10. Berarti sudah pantas dipukul. Nah, baik. Lakin idza dara al-amru baina ar-rifqi aw al-'unfi fama al-afdal ar-rifq. Fa in ta'ayyana al-'unfu sara huwa al-hikmah. Akan tapi apabila berputar perkaranya ada pilihan antara mensikapi lembut atau mensikapi keras, tegas. Maka mana yang lebih utama? Tentu yang lebih utama kalau ada pilihan dipilih yang apa? Rifq. Nah, kelembutan. Jika memang masih ada pilihan untuk kelembutan, kelembutan. Nah, tapi apabila diharuskan keras tegas, maka ketegasan saat itu merupakan sifat hikmah. Sifat hikmah. Karena pada sebagian kondisi memang butuh adanya apa? Adanya tongkat. Makanya tidaklah Nabi mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, kecuali karena memang pada kondisi tertentu butuh ada apa? Ada pemukulan. Ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Baik. Yaqul, kemudian Syekh Bakar Abu Zaid juga mengatakan mujtaniban al-kalimatil jafiyah, menjauhi kalimat-kalimat yang keras, kalimat-kalimat yang kasar. Karena terkadang kalimat ikhwan lebih menyakiti daripada pukulan. Nah, hadza sahih. Tajannabil kalimah al-jafiyah wal fi'lah al-jafiyah aidan. Ini benar, yaitu jauhi kalimat yang kasar dan perbuatan-perbuatan yang kasar juga. Nah, wa qawluhu al-khitabul lin yata'allafu an-nufus an-nashizah indana kalimatun yaquluha al-'amah la adri hal tuwafiquna 'alayha aw la. Nah, al-kalamul lin ya'khudhu bil haqqil bayyin. Makna an yaghliba al-haqqul bayyin. Nah, makna an yaghliba al-haqqal bayyin la budda an nafham al-murad. Nah, yaghlibu al-haqqal bayyin yakni an tulina al-kalam lil khasmi walau kana al-haqqu ma'ahu.
fa innahu yatanazalu an haqqihi. Wa laysa ma'nahu anal kalam allina yubtilul haqqa la yaghlibul haqqal bayyin, yakni fima ja'a bihil khasmu li'annaka idza alanta lahul kalam la nalak wa hadha syai'un musyahad. Nah, ini contoh dalam kasus yang banyak ditemui ya kawan. Bagaimana ungkapan yang bagus, yang lembut, bisa menjadikan hati manusia tertarik. Nah, maka disebutkan di sini ada ungkapan di kalangan ammah, yaitu al-kalamul lin ya'khudhu bil haqqil bayyin. Kalimat yang lembut itu bisa apa? Bisa mengalahkan hak yang jelas. Maksudnya bahwasanya kalimat yang lembut bisa mengalahkan hak yang jelas. Nah, tapi maksudnya yaitu dengan adanya kalimat yang lembut, orang yang bersengketa dengannya, walaupun dia punya hak, dia akan merelakan haknya. Sebenarnya dia punya hak, seperti contohnya qisas. Nah, dia memang berhak menuntut qisas, tapi dengan kalimat lembut akhirnya dia menurunkan tuntutannya. Akhirnya terkadang langsung bisa memaafkan dengan kalimat yang lembut. Ini maksud al-kalamul lin ya'khudhu bil haqqil bayyin. Bukan maknanya bahwasanya kalimat lembut itu membatalkan hak, tidak, akan tapi menjadikan orang yang diajak sengketa tersebut, orang yang bersengketa dengannya menjadi lembut hatinya, akhirnya akhirnya merelakan haknya. Baik. Idza naza'ta ahadan fayashtaddu alaik fasayashtaddu alaika wa yazid. Fa idza alanta lahul qaul fa innahu yaqrubu minka. Naam. Ini jelas, apabila engkau mendebat seseorang, ngeyel, maka dia akan keras dan bahkan lebih. Tapi apabila engkau melembutkan kalimat kepadanya, dia akan dekat. Walihada qala Allah Ta'ala li Musa wa Harun hina arsalahuma ila Fir'aun faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Musa dan Harun ketika Allah mengutus keduanya kepada Fir'aun. Katakan kepada Fir'aun dengan perkataan yang layyin, perkataan yang lembut. Nah, semoga dia bisa mengingat atau menjadi takut. Dan ini jelas, apalagi bagi para penuntut ilmu dan para da'i ilallah. Karena kita dalam menyampaikan ilmu, dalam mengajari manusia yang ingin agar hati mereka itu juga betul-betul ingin untuk mendapatkan ilmu, bukan karena keterpaksaan. Baik. Maka siapa saja yang terharamkan dari sifat rifq ini, terharamkan dari semua kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man yuhramur rifqu yuhramul khairu kulluh. Man yuhramur rifqu yuhramul khairu kulluh. Hadis siapa? Uwais. Hadis siapa? Nah, makanya diperhatikan. Bukan nengok anak-anak main sepeda. Ini masih saya butuhkan rifq. Tapi kalau diulangi lagi ada unuf. Ya. Tapi kalau kayak gitu lagi, wong sudah gede, unuf. Butuh asa. Baik. Hadis siapa tadi? Dari Ibnu Abdullah. Man yuhramur rifqu yuhramul khairu kullu. Siapa saja yang diharamkan dari sifat kelembutan, maka dia diharamkan dari semua kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan sifat tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita bisa melihat dalam sirah beliau. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan tentang nabi kita, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik.
Seandainya engkau wahai Nabi seorang yang faddan ghalidhal qalbi, seorang yang keras kaku hatinya, maka manusia akan pergi dari sekitarmu. Baik. Barakallahu fikum, mungkin itu dulu. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillah.